Hal-hal mengenai mikrokontroler. Di sini terdapat teknik fabrikasi. Teknik fabrikasi yaitu CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu mikrokontroler CMOS memerlukan daya yang lebih rendah, memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai. Chip CMOS juga memungkinkan dioperasikan pada fully atau mendekati fully static. CMOS juga lebih tahan terhadap noise. Kemudian sini ada arsitektur. Von Neumann arsitektur memiliki sebuah data bus dipergunakan untuk fetch, instruksi, dan data. Program instruksi dan data disimpan pada memori utama secara bersama-sama. Kemudian Harvard arsitektur memiliki bus data dan instruksi yang terpisah, memungkinkan eksekusi dilakukan secara bersamaan. Kemudian instruksi CIS Complete Instruksi Set komputer memiliki lebih dari 80 instruksi. Adanya instruksi yang bekerja seperti sebuah makro sehingga memungkinkan untuk menggunakan sebuah instruksi menggantikan beberapa instruksi sederhana lainnya. Kemudian RISC Reduced Instruksi Set komputer menggunakan jumlah instruksi yang lebih sedikit dibandingkan CIS. Keuntungan dari RISC adalah sederhana, desain chip yang lebih kecil, jumlah pin sedikit, dan sangat sedikit mengonsumsi daya. Kemudian di sini memori LAN, field programming atau reprogramming menggunakan memori non-volatile untuk menyimpan program akan memungkinkan mikrokontroler tersebut untuk diprogram di tempat. OTP on-time programmable. Mikrokontroler OTP adalah mikrokontroler yang hanya dapat diprogram satu kali saja. Kemudian input output. Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah adapter serial port adapter untuk komunikasi serial asinkron. Universal Synchronous atau Asynchronous Receiver Transmitter merupakan adapter serial port untuk komunikasi serial sinkron dan asinkron. Komunikasi serial sinkron tidak memerlukan start atau stop bit dan dapat dioperasikan pada klik yang lebih tinggi dibandingkan asinkron. Serial Peripheral Interface merupakan port komunikasi serial sinkron. Kemudian Serial Communication Interface merupakan enhanced asynchronous serial port. Kemudian 12C bus. Intel Integrated Circuit Bus merupakan antarmuka serial 2 kawat dikembangkan untuk aplikasi 8 bit, berfungsi sebagai antarmuka jaringan multi-master multi-slave dengan deteksi tabrakan data, analog to digital conversion. Fungsi ADC adalah merubah besaran analog, biasanya tegangan, ke bilangan digital D-A digital to analog converse. Fungsi DAC adalah merubah besaran digital ke besaran analog. Komparator ini bekerja seperti ice comparator biasa, tetapi sinyal input atau outputnya terpasang pada bus mikrokontroler. Kemudian interupsi. Interrupt merupakan metode yang efisien bagi mikrokontroler untuk memproses periparalelnya. Mikrokontroler hanya bekerja memproses periparalel tersebut hanya pada saat terdapat data di periparalel tersebut. Macam-macam interupsi. Mask kabel interrupts. Dengan mask kabel interrupts, kita dapat bebas memilih untuk menggunakan satu atau lebih interupsi.
Keuntungannya maskabel interrupt ini adalah kita dapat mematikan instruksi pada saat mikrokontroler sedang melakukan proses yang kritis sehingga interupsi yang datang akan diabaikan. Vectoral interrupts. Pada saat terjadi interupsi, interrupt handler secara otomatis akan memindahkan program pada alamat tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis interupsi yang terjadi. Mikrokontroler populer 8051 Intel memori untuk program bisa dialamati hingga 64 KB memori bawah 4K, 8K atau 16K tergantung tipe, bisa terletak di chipnya. Mikrokontroler ini memiliki 128 byte memori internal ditambah beberapa register SVR, juga bisa mengalamati hingga 60K memori eksternal untuk data. 6805 Motorola memiliki arsitektur von Neumann di mana instruksi data I-O dan timer terdapat pada satu daerah memori. Stack pointer yang dimiliki adalah 5 bit sehingga kedalaman stack terbatas hingga 38 byte. Bahasa pemrograman bagi mikrokontroler, bahasa mesin dan assembler. Bahasa mesin adalah satu-satunya bahasa yang dimengerti oleh mikrokontroler. Bahasa ini tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Bahasa assembly adalah suatu bentuk bahasa mesin yang dimengerti oleh manusia. Program dengan menggunakan bahasa assembly atau mesin menghasilkan program yang kecil dan cepat. Bahasa programmer bagi mikrokontroler, compiler. Compiler adalah penerjemah untuk bahasa pemrograman tingkat tinggi, bekerja dengan cara menerjemahkan MIS pada PC langsung ke bahasa mesin yang dimengerti oleh mikrokontroler. Salah satu compiler yang banyak dipergunakan saat ini adalah C. Alat bantu pengembangan, simulator. Fungsi simulator adalah mensimulasikan atau menirukan kerja mikrokontroler pada PC. Langkah-langkah yang dikerjakan serta apa yang terjadi ketika program dijalankan dapat diamati di layar PC. Debugger resident. Debugger resident menjalankan program di mikrokontroler itu sendiri dan pada saat bersamaan menampilkan hasilnya pada komputer induknya, PC. Emulator. Emulator adalah peralatan yang bekerja dengan berpura-pura sebagai mikrokontroler dan pada saat bersamaan dia mengambil informasi untuk ditampilkan. Mikrokontroler keluarga 8051 merupakan keluarga mikrokontroler MCS51. Mikrokontrol fasilitas yang terdapat dalam chip mikrokontroler 8051 diantaranya adalah 2 timer atau counter XL dan XL1 dan XL2, 4 port paralel input atau output, port 0, port 1, port 2, dan port 3, 5 sumber interrupt control logic, into 1, to T1, dan serial port. Mikrokontroler keluarga 8051 register utama akumulator. Akumulator sebagaimana namanya digunakan sebagai register umum untuk mengakumulasikan hasil dari instruksi-instruksi. Register R dan B. Register R adalah register ini digunakan sebagai register pembantu penyimpanan data dalam banyak operasi. Register B sama dengan akumulator dalam hal dia menyimpan sebuah harga 8 bit atau 1 bit. Mikrokontroler keluarga 8051, DPTR, PC, dan SP. DPTR data pointer adalah satu-satunya register yang dapat diakses 16 bit, 2 bit di dalam keluarga 8031. PC program counter adalah alamat 2 bit yang memberitahu 89C51 di mana instruksi selanjutnya akan dilaksanakan. CP stack pointer mampu menyimpan 8 bit 1 bit data. SP digunakan untuk menunjukkan di mana harga berikutnya yang akan diambil dari stack.
Mode pengalamatan immediate addressing. Mode pengalamatan immediate addressing sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Direct addressing. Dalam mode pengalamatan direct addressing, harga yang akan dipakai diambil langsung dalam alamat memori lain. Indirect addressing. Mode pengalamatan indirect addressing sangat berguna karena dapat memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengalamati suatu harga. Microcontroller keluarga 8051 timer. 3 fungsi umum yaitu menghitung waktu antara dua kejadian, menghitung jumlah kejadian itu sendiri, membangkitkan baud rate untuk port serial. Baik, itulah pemaparan dari materi kedua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.